Senja itu datang perlahan, seperti selimut tembaga yang membungkus seluruh stasiun Ciwidey. Langit berwarna jingga tua, memendar samar di antara awan-awan tipis yang berarak lambat. Angin pegunungan berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan bunga liar dari ladang-ladang teh yang terbentang jauh di kaki gunung. Stasiun itu sendiri tampak sunyi, hanya sesekali terdengar suara langkah, sepatu, gesekan roda troli tua, dan suara-suara kecil dari kios-kios yang hampir tutup. Kereta lokal Ciwidey Bandung, satu-satunya tumpuan hidup bagi warga desa-desa kecil di lereng gunung, tengah bersiap untuk keberangkatan terakhir. Hari itu, kereta itu bukan lagi muda. Tubuhnya terbuat dari kayu kusam yang di beberapa bagian sudah mulai lapuk. Besi-besinya berkarat, menandakan bertahun-tahun terpapar hujan, panas, dan kabut tanpa perawatan layak. Namun, bagi banyak orang, kereta itu tetap menjadi penghubung harapan, membawa hasil kebun ke pasar, mengantar anak-anak sekolah, menghubungkan keluarga yang terpisah. Jarak di antara kerumunan penumpang yang naik ke dalam gerbong. Tampak Pak Rohmat, masinis muda, baru berusia 27 tahun. Wajahnya keras oleh tanggung jawab, tetapi matanya masih menyimpan semangat. Seragam birunya kusut, topi masinisnya sudah memudar warnanya, tapi ia memakainya dengan bangga. Hari itu baginya hanyalah hari biasa. Tak ada firasat buruk, tak ada tanda-tanda bahwa malam akan menjadi saksi tragedi yang akan tercatat kelam dalam sejarah jalur kereta pegunungan itu. Penumpang pun beragam. Seorang nenek membawa sekeranjang ubi, menuntun cucunya yang berusia 5 tahun. Dua pemuda desa tertawa-tawa sambil memanggul karung berisi hasil panen. Seorang ibu muda menggendong bayi, duduk di sudut gerbong dengan wajah lelah. Di pojok gerbong lain, seorang pria tua mengenakan jaket lusuh dan topi anyaman bambu menatap kosong keluar jendela. Semua tampak biasa, semua tampak damai. Peluit panjang akhirnya terdengar, panjang dan berat, menggema di udara dingin. Pak Rohmat memasang tangan di tuas kendali. Dengan dengungan mesin tua dan derit rel yang menggema, kereta perlahan mulai bergerak, meninggalkan stasiun yang kini semakin tenggelam dalam bayangan malam. Di balik keramaian itu, jauh di belakang stasiun, sosok Pak Udin, penjaga rel tua, berdiri terpaku. Topinya diangkat sedikit, memperhatikan kereta yang perlahan menghilang di tikungan. Wajahnya pucat, matanya penuh kecemasan. Sebelum keberangkatan, ia sempat berbicara pada Pak Rohmat. Suara seraknya mengendap di telinga. "Nak, kalau bisa jangan lewat Cukang Haur malam ini. Jembatan itu sudah tua. Semalam hujan besar, tanah bisa bergeser, rel bisa mengendur, tapi tak ada pilihan. Jadwal harus tetap berjalan. Kereta tak boleh berhenti hanya karena ketakutan akan jembatan tua." Langkah Pak Udin terasa berat saat ia kembali ke pos kecilnya. Di hatinya bergemuruh perasaan aneh. Firasat mungkin bahwa ia baru saja melepas mereka ke dalam perjalanan tanpa kepulangan. Sementara itu, kereta itu terus melaju, membelah lereng-lereng hutan pinus, sawah basah, dan ladang teh yang sunyi. Pak Udin mengatupkan jaket lusuhnya lebih erat, berdiri
Di sisi rel yang lembab, udara mulai terasa aneh. Bukan sekedar dingin biasa dari pegunungan, tapi ada sesuatu yang berat, menekan, seolah awan kelam menggelayut, tak kasat mata di atas jalur kereta. Beberapa jam sebelum keberangkatan, ia sudah merasa gelisah. Mata tuanya menatap Cukang Haur dari kejauhan. Jembatan tua itu tampak seperti garis hitam kecil melintang di atas jurang berkabut. Ia tahu, lebih dari siapapun di desa itu, bahwa Cukang Haur bukan sekedar jembatan. Ia pernah melihatnya ketika gemetar diterpa badai, pernah mendengar cerita tentang suara-suara aneh di malam hari, dan bahkan kehilangan teman lamanya di tempat itu bertahun-tahun silam. Ketika matahari mulai condong, ia berjalan cepat ke arah stasiun. Topinya basah oleh embun yang menggantung di udara. Pak Rohmat, masinis muda itu, tengah duduk di sebuah bangku kayu, memeriksa daftar keberangkatan. Dengan napas berat, Pak Udin mendekatinya. Tangannya gemetar saat ia memegang lengan seragam Pak Rohmat. Suara tuanya serak, tapi tegas. "Nak, kalau kau bisa, batalkan keberangkatan ini. Jembatan itu, relnya bisa bergeser. Semalam hujan deras mengguyur semalaman. Aku takut Cukang Haur tak kuat lagi." Pak Rohmat menatap Pak Udin dengan ragu. Ada ketulusan dalam suara pria tua itu. Ada ketakutan yang tulus. Tapi membatalkan perjalanan, menghadapi kemarahan atasan, protes penumpang, kerugian besar, itu hampir mustahil. "Tenang, Pak. Saya pelan-pelan saja melintasnya. Ini cuma hujan biasa. Rel kereta kuat kok," jawab Pak Rohmat, setengah meyakinkan dirinya sendiri. Pak Udin menggertakkan giginya, ingin berkata lebih banyak, ingin memohon, ingin berteriak, tapi waktu terus berjalan. Dan ketika peluit panjang ditiup, kereta mulai bergerak perlahan, meninggalkan stasiun dengan derit besi yang berat. Pak Udin berdiri membatu di tepi rel, menatap punggung kereta yang makin jauh. Di dalam dirinya, amukan perasaan bergemuruh seperti kabut pekat yang tak bisa ia cerna. Tangannya mengepal dan matanya membasah. Ia menundukkan kepala, berdoa dalam diam. Di atas rel yang dingin dan berkilat itu, roda-roda kereta melaju menuju takdir yang tak seorang pun bisa cegah. Sementara itu, di dalam gerbong, penumpang mulai menata diri untuk perjalanan panjang. Anak-anak tertidur di pangkuan orang tua mereka. Beberapa pria bermain kartu, dan perempuan-perempuan membungkus kepala mereka dengan kain untuk menahan hawa dingin. Tak ada yang sadar, malam itu bukan hanya manusia yang mengawasi jalannya kereta. Ada sesuatu di balik pepohonan gelap. Ada sesuatu yang menunggu di Cukang Haur, dan perjalanan baru saja dimulai. Kereta menderu perlahan, seperti binatang tua yang kelelahan. Semakin jauh dari stasiun, semakin pekat kabut turun dari lereng-lereng gunung. Hutan pinus berdiri membisu di kiri kanan jalur, seolah menjadi pagar tinggi yang mengurung dunia dalam dunia kecil mereka. Lampu-lampu tua di atap gerbong berkedip-kedip, kadang redup, kadang menyala terang. Tak wajar, para penumpang mulai menggigil. Bukan hanya karena dingin, tapi karena suasana yang aneh. Udara terasa berat, seolah setiap tarikan napas perlu usaha lebih. Pak Rohmat menatap ke depan, matanya menajam di balik kabut. Siluet Cukang Haur mulai terlihat. Struktur jembatan kayu besi itu tampak seperti bayangan gelap menjulur jauh di atas jurang dalam. Jurang itu begitu dalam,
hingga kabut tampak seolah menggulung dari bawah, menciptakan ilusi tanpa dasar. Seketika, kereta melambat. Pak Rohmat menarik tuas kendali dengan hati-hati, merasakan denyut jembatan dari roda yang bergetar. Mereka telah tiba di pintu gerbang maut itu. Derak kayu terdengar keras saat roda-roda besi menyentuh papan-papan jembatan. Seluruh gerbong bergetar halus, seakan setiap bagian tubuh kereta merasakan ketakutan yang sama. Penumpang mulai diam. Tak ada lagi tawa, tak ada percakapan, hanya suara napas, suara derit kayu, dan desiran kabut yang menari di sela-sela sambungan gerbong. Tiba-tiba, di tengah kabut, terdengar suara lain. Samar, samar, seperti langkah kaki di atas kayu, berlari kecil, mendekat, lalu menjauh. Seorang anak kecil di gerbong 3 meringkuk ketakutan di pangkuan ibunya, menunjuk keluar jendela yang tertutup embun. "Bu, ada yang jalan di luar," bisiknya. Dengan suara hampir tak terdengar, ibunya memeluk anak itu erat-erat, tidak berani menoleh. Pak Rohmat di ruang kendali mencium bau aneh yang terbawa angin, bau besi berkarat, bercampur sesuatu yang lain, seperti bau daging terbakar. Jembatan itu menderak lagi, kali ini lebih keras. Kereta setengah badan telah berada di atas cukang haur. Gerbong-gerbong bergoyang perlahan, seperti tertahan oleh tangan-tangan tak terlihat. Pak Rohmat mengencangkan pegangan di tuas rem, wajahnya pucat pasi. Dalam sekejap, lampu gerbong berkedip satu kali, lalu padam. Seluruh kereta terperangkap dalam kegelapan kabut, dan dari kedalaman jurang di bawah terdengar sesuatu. Sebuah suara berat, seperti bisikan ribuan suara sekaligus, mengundang, menggoda, menunggu. Pak Rohmat tahu, dalam hatinya yang paling dalam, mereka tidak sendirian di atas jembatan itu, dan waktu mereka hampir habis. Kereta bergoyang perlahan di atas cukang haur, seperti makhluk tua yang kelelahan. Roda-roda besi mencicit, menjerit saat melewati sambungan rel yang berkarat. Dari sela-sela papan kayu jembatan yang berlubang, hembusan angin dari jurang naik ke atas, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih getir, bau besi, karat, dan kematian. Pak Rohmat menatap ke depan dengan keringat mengalir di pelipis. Tangan kanannya mencengkeram tuas kendali, sementara tangan kirinya bergetar tak terkendali di atas panel rem. Ia tahu kereta itu tak seharusnya berada di sini. Tidak malam ini, tidak dalam kondisi jembatan sekarat. Tapi penyesalan datang terlambat. Satu-satunya yang bisa ia lakukan sekarang adalah mencoba bertahan, membawa semua orang ini melintasi jembatan, membawa mereka kembali ke daratan yang aman. Namun, suara dari bawah jembatan itu, derak dan rintihan kayu, semakin keras, seolah setiap putaran roda menambah luka di tubuh cukang haur yang rentah. Papan-papan kayu bergetar hebat, dan tiang-tiang penyangga yang menua merengek bagai tulang-tulang rapuh yang dipaksa menopang beban tak layak lagi di dalam gerbong. Kegelisahan mulai menjalar. Penumpang yang tadinya hanya diam, sekarang saling memandang dengan cemas. Seorang ibu meremas tangan anaknya begitu keras, hingga membuat si anak meringis. Dua pria muda yang tadi bercanda kini terdiam kaku. Tangan mereka gemetar tanpa kendali. "Pak masinis, pelan-pelan. Pak, pelan-pelan," teriak seorang penumpang dari gerbong kedua. Suara itu hampir tenggelam oleh deru angin malam. Pak Rohmat mendengar, tapi tak berani melepaskan sedikit pun kekuatan dari rem. Melambat
terlalu drastis, bisa membuat kereta kehilangan keseimbangan. Terlalu cepat, bisa menghancurkan jembatan yang sudah setengah mati ini. Kereta terus berguncang, lebih keras dari sebelumnya. Sampai akhirnya KRA. Suara itu terdengar dari bawah gerbong. Semua terasa berhenti sejenak. Dalam sepersekian detik, seolah seluruh dunia menahan napas. Pak Rohmat melihat dengan mata kepalanya sendiri. Sambungan jembatan di depannya membelah, papan-papan kayu patah seperti batang korek, dan tiang besi penopang melengkung ke bawah seperti lilin meleleh. Kereta depan terguncang hebat. Gerbong utama, tempat Pak Rohmat berada, mulai miring ke kiri. Di belakangnya, para penumpang menjerit, berteriak panik, berdesak-desakan mencari pegangan. Tangan kecil anak-anak meraih ke udara. Barang-barang beterbangan dari rak, keranjang sayur, karung hasil bumi, bahkan koper besi. Roda-roda kereta bergesek keras, mengeluarkan suara mengerikan saat mereka mencoba berpijak di rel yang sudah tak utuh lagi. Kereta itu jatuh lambat, tapi pasti, seperti dihantam kekuatan besar dari bawah. Pak Rohmat menarik rem darurat sekuat tenaga. Namun sia-sia. Daya gravitasi lebih kuat dari manusia. Satu persatu, gerbong mulai terlepas dari rel, mengikuti tubuh kereta utama yang meluncur ke arah kehancuran. Dan dalam kegelapan kabut itu hanya terdengar satu hal. Teriakan manusia yang tahu ajal telah mengulurkan tangan. Malam itu, Cukang Haur menjadi saksi jeritan yang merobek langit. Kereta yang malang itu berisi puluhan nyawa, harapan, dan impian tergelincir dari rel dan terjun bebas ke dasar jurang. Dentuman pertama terdengar seperti ledakan petir. Suara logam bertubrukan dengan batu-batu cadas. Disusul suara pecahan kayu yang hancur berkeping-keping. Di dalam gerbong, dunia menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Tubuh-tubuh terlempar ke udara, menghantam dinding gerbong. Kaca pecah, menghujani seperti hujan es. Orang-orang berpegangan apa saja, tiang, kursi, bahkan tali gantungan. Tapi kekuatan gravitasi mencabik semua. Seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun berpegangan pada tas sekolahnya. Matanya membelalak ketakutan. Ia melihat ibunya yang berusaha meraihnya terseret ke arah pintu yang terbuka dan menghilang ke dalam kabut. Suara-suara di dalam gerbong berubah dari teriakan ketakutan menjadi rintihan kesakitan. Lalu sunyi, hanya suara kereta yang terus menghantam batu, jungkir balik tanpa henti, hingga akhirnya boom, bangkai kereta menghantam dasar jurang dengan kekuatan yang mustahil dibayangkan. Tubuh-tubuh bergelimpangan, berserakan bersama pecahan kayu dan besi. Seketika dunia menjadi hening. Di atas jembatan, potongan rel bergantung tak berdaya, bergoyang perlahan, tertiup angin. Kabut malam menutupi pemandangan, seolah menyembunyikan dosa besar yang baru saja terjadi. Pak Rohmat, entah bagaimana, masih hidup. Tubuhnya terjepit di balik panel kendali yang remuk. Napasnya berat, berdarah. Matanya buram, telinganya hanya mendengar dengung aneh. Seakan dunia telah menjauh. Di antara reruntuhan terdengar suara lirik, tangisan, jeritan, permohonan. Tolong, ada yang hidup. Suara itu menghilang dalam batuk darah. Pak Rohmat berusaha bergerak, tapi tubuhnya tak mau menurut. Ia tahu banyak yang tidak akan pernah bangun dari kehancuran ini. Dari kejauhan,
Di sela kabut, ia sempat melihat sesuatu. Sosok-sosok kabur berdiri di antara puing-puing. Bukan tim penyelamat, bukan penumpang, tapi bayangan. Bayangan kelam, tanpa wajah, berkerumun, menonton, dan sebelum kesadarannya menghilang, Pak Rohmat mendengar bisikan, "Selamat datang di dunia kami." Kemudian, semuanya menjadi gelap. Malam itu, di Cukang Haur, puluhan nyawa lenyap tertelan oleh tanah, kabut, dan sejarah kelam yang tak pernah benar-benar tidur. Pagi itu, kabut tebal masih menyelimuti Cukang Haur seperti kain kafan. Berita tentang tragedi mengerikan itu menyebar cepat ke desa-desa sekitar. Orang-orang berlarian ke stasiun terdekat, membawa lentera, cangkul, dan tambang seadanya. Mereka tahu mereka tidak bisa menunggu tim penyelamat resmi. Setiap menit berarti perbedaan antara hidup dan mati. Pak Lurah dengan wajah suram memimpin barisan warga menuju lokasi kejadian. Langkah mereka berat, menyusuri jalur rel yang kini sunyi mencekam. Angin berhembus dingin, membawa aroma aneh, campuran asap, karat, dan sesuatu yang lebih busuk, sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Sampai di mulut jembatan, mereka hanya bisa berdiri terpaku. Puing-puing kereta teronggok hancur di dasar jurang, hampir tak bisa dikenali. Gerbong-gerbong terbelah seperti mainan patah, dan potongan logam mencuat dari tanah seperti tulang-tulang raksasa. Suara tangisan samar terdengar di sela-sela kabut. "Masih ada yang hidup," seru seseorang. Tanpa pikir panjang, warga mulai menuruni sisi jurang. Tali-tali kusut diikatkan ke pohon-pohon terdekat, dan satu persatu mereka menuruni dinding cadas yang licin. Beberapa kali terdengar jeritan ketika ada yang terpeleset, tapi tak ada yang berhenti. Di dasar jurang, pemandangan itu jauh lebih mengerikan. Tubuh-tubuh tergeletak dalam berbagai posisi mustahil. Ada yang masih bergerak, mengerang lirih, meminta tolong. Ada pula yang diam, matanya terbuka kosong, menatap langit abu-abu tanpa harapan. Pak Lurah menahan napas saat ia mendekati salah satu gerbong. Di dalamnya, seorang anak perempuan terjepit di antara dua kursi patah. Darah mengalir dari keningnya, tapi matanya masih berkedip lemah. "Tolong, tolong ibu saya," gumamnya. Dengan hati-hati, warga mengangkat tubuh mungil itu, membebaskannya dari reruntuhan. Setiap korban yang berhasil diselamatkan dibawa naik ke atas dengan susah payah. Tangisan, teriakan, dan erangan membentuk paduan suara duka di lembah maut itu. Namun tak semua berjalan lancar. Di sela reruntuhan, beberapa penyelamat melaporkan kejadian aneh. Tali-tali mereka tiba-tiba putus meski baru saja diperiksa. Beberapa di antaranya merasa ada tangan-tangan dingin yang menarik mereka ke arah bayangan. Ada yang mengaku mendengar bisikan di telinga mereka, kata-kata yang tidak dimengerti, namun membekas dalam jiwa. Mereka belum mau pergi. "Mereka masih di sini," kata seorang warga tua dengan mata kosong. Waktu terus bergulir. Matahari mulai tinggi, tapi sinar pagi tidak mampu mengusir kabut. Udara tetap dingin dan berat, seperti malam tak mau beranjak pergi. Ketika sore menjelang, jumlah korban yang ditemukan mencapai puluhan. Sebagian besar sudah tak bernyawa. Mereka dibaringkan berjejer di atas tikar daun pisang di pinggir rel, menunggu untuk diidentifikasi. Di antara tubuh-tubuh itu, Pak Rohmat akhirnya ditemukan, tergeletak dengan luka parah, tapi nafasnya masih ada meski lemah.
Matanya terbuka sedikit saat para warga mengangkat tubuhnya. Di tengah kabut, ia sempat melihat siluet kereta api utuh berdiri tegak di atas rel jembatan, seolah masih melaju. Namun tak ada kereta di sana, hanya kabut dan bisikan. Kami belum selesai. Setelah kejadian itu, Cukang Haur tak pernah sama lagi. Kereta api jurusan Siwidi Bandeng dihentikan untuk selamanya. Rel di sekitar jembatan itu berkarat dan ditinggalkan begitu saja, seolah-olah jalur itu dikutuk. Tidak ada lagi peluit kereta, tidak ada lagi deru roda besi, hanya keheningan menyesakkan, penuh bayang-bayang. Namun tragedi itu tidak berakhir begitu saja. Desa-desa di sekitar Cukang Haur mulai dihantui kejadian-kejadian ganjil. Malam-malam tertentu, warga mengaku mendengar suara kereta api menderu melewati rel tua itu. Padahal semua tahu jalurnya telah mati. Peluit panjang diiringi getaran tanah, lalu hening. Beberapa orang bahkan bersumpah melihat sosok kereta berwarna hitam melaju dalam kabut. Padahal rel di jembatan itu sudah patah dan jembatan tak lagi mampu menahan apapun. Saksi mata menggambarkan kereta itu berkarat, penuh lumut, dengan lampu-lampu kuning mati suri. Di dalamnya, bayangan-bayangan duduk diam, memandang keluar jendela dengan mata kosong. Anak-anak kecil yang bermain terlalu dekat ke jalur itu sering ditemukan menangis, bicara sendiri, mengaku bertemu orang-orang dari kereta yang jatuh. Mereka berkata, para penumpang hantu itu meminta sesuatu, teman untuk diajak dalam perjalanan yang tak pernah berakhir. Yang paling menyeramkan, menurut para sesepuh, adalah suara bisikan yang datang dari arah jembatan di malam buta. Kata-kata yang tidak bisa dipahami, penuh keputusasaan, amarah, dan kesedihan. Jangan tinggalkan kami, bawa kami pulang. Kami masih di sini. Pak Rohmat, satu dari sedikit yang selamat, tidak pernah benar-benar pulih. Seluruh hidupnya setelah tragedi itu dihantui rasa bersalah. Ia mengurung diri, jarang berbicara, selalu memandangi arah jembatan dari kejauhan. Beberapa orang pernah melihatnya berdiri di tepi rel tua, seolah menunggu sesuatu. Terkadang ia berbicara pelan, seolah berbisik kepada bayangan tak terlihat. Pada suatu malam, bertahun-tahun setelah tragedi itu, Pak Rohmat menghilang. Tubuhnya tak pernah ditemukan. Yang tertinggal hanya topinya, tergantung di tiang rel karatan, menghadap ke arah Cukang Haur yang tertelan kabut. Sejak itu, setiap tanggal yang bertepatan dengan malam tragedi, warga selalu menghindari jalur itu. Mereka tahu kereta hitam itu masih melintas, mencari penumpang baru, dan bisikan dari jurang itu masih terdengar, seakan menunggu. Satu lagi, hanya satu lagi. Tahun-tahun berlalu, namun nama Cukang Haur tetap diucapkan dengan bisik-bisik, seolah menyebutnya terlalu keras bisa membangunkan sesuatu yang tidur di balik kabut. Setiap orang di desa-desa sekitar tahu satu hal, Cukang Haur bukan lagi sekadar tempat. Ia telah menjadi luka, kutukan yang bernapas bersama tanah, air, dan udara di sana. Para tetua bercerita, malam setelah tragedi itu, jembatan Cukang Haur berubah. Bukan hanya sekadar jembatan tua yang runtuh. Mereka bersumpah melihat rel yang patah itu bercahaya samar, seperti urat nadi yang menyala dalam kegelapan, berdenyut perlahan, seolah hidup. Dari dalam jurang kadang terdengar bunyi-bunyi aneh.
dentingan roda besi, derak gerbong kayu, teriakan histeris yang teredam kabut. Beberapa malam, warga melihat sosak-sosak tak berbentuk berkeliaran di sekitar jalur rel. Ada yang berbaju compang-camping. Wajah mereka rusak, mata mereka kosong. Mereka berjalan bolak-balik, seolah masih mencari jalan pulang. Orang yang nekat melewati daerah itu saat malam sering mengalami kejadian menyeramkan. Motor yang mendadak mogok di tengah jalan, bau anyir darah yang menguar entah dari mana. Dan yang paling menakutkan, tangan-tangan tak terlihat yang mencengkram kaki mereka, mencoba menarik ke dalam kabut. Jangan menantang Cukang Haur. Begitu pesan para sesepuh. Kalau kau mendengar suara kereta malam, jangan menoleh, jangan bicara. Jalan terus, atau kau akan ikut dalam perjalanan tanpa akhir itu. Pada satu masa, pemerintah berencana membangun ulang jembatan itu. Rel baru, jembatan baru, kereta baru untuk menghidupkan jalur Bondeng Swidi kembali. Namun proyek itu gagal total. Alat-alat berat rusak secara misterius. Pekerja mengalami kecelakaan aneh, jatuh, tertimpa, bahkan ada yang hilang tanpa jejak. Saat bekerja malam hari, beberapa pekerja melaporkan mimpi buruk yang sama. Mereka berada di dalam kereta bersama penumpang-penumpang yang wajahnya tidak ada. Kereta itu melaju kencang menuju kegelapan yang tak berujung. Akhirnya, proyek itu dibatalkan. Semua orang sepakat, biarkan Cukang Haur tidur, biarkan para arwah di sana tetap tenang. Tapi bisakah luka sebesar itu benar-benar sembuh, atau akankah kutukan itu tetap berdenyut menunggu saatnya bangkit kembali? Kini, Cukang Haur berdiri sebagai monumen bisu. Jembatan patah itu perlahan dilahap oleh alam, dililit sulur-sulur pohon liar, ditutupi kabut yang tak pernah sepenuhnya menghilang. Anak-anak muda dari desa sekitar terkadang datang, memberanikan diri untuk menguji nyali. Mereka membawa senter, kamera, dan semangat konyol. Tapi tidak semua kembali dengan tawa. Beberapa kembali dalam keadaan linglung. Mata mereka kosong, tubuh mereka gemetar tanpa henti. Ada yang ditemukan berjalan tanpa arah di tengah sawah, menggumamkan sesuatu tentang penumpang kereta yang memanggil dari dalam kabut. Ada pula yang hilang, lenyap begitu saja, meninggalkan jejak kaki terakhir mengarah ke arah rel mati. Cerita-cerita itu memperkuat legenda Cukang Haur, sebuah tempat di mana batas antara dunia hidup dan dunia mati menjadi tipis. Dan terkadang nyawa yang rapuh bisa tergelincir ke sisi lain. Malam-malam tertentu, terutama di bulan purnama, penduduk desa masih mengaku mendengar peluit panjang, diikuti suara roda besi yang menggulung tanah. Padahal tidak ada kereta, tidak ada rel yang utuh. Mereka tahu apa artinya. Kereta arwah Cukang Haur kembali berkelana, mengangkut jiwa-jiwa yang tersesat. Ada sebuah legenda yang beredar. Barang siapa mendengar 3 kali peluit kereta itu dan menjawab walau hanya dengan berbisik, maka arwah kereta akan menjemputnya. Tak ada yang bisa melarikan diri, tak ada yang bisa kembali. Nama-nama korban tragedi 1975 kini terukir di sebuah batu kecil di tepi jurang. Tapi nama itu tidak lengkap. Ada yang hilang, ada yang bertambah. Seolah-olah kereta Cukang Haur masih menulis daftar penumpangnya. Perlahan, satu demi satu, mereka bilang, saat malam paling sunyi,
Jika kau berdiri di tepi jembatan dan mendengarkan baik-baik, kau bisa mendengar suara langkah-langkah kecil. Suara koper diseret. Bisikan seorang anak kecil bertanya, "Apa kita sudah sampai, Bu?" Dan saat kau menoleh dalam kabut, kau akan melihat kereta tua itu berkarat dan berlumut melaju pelan, menjemputmu untuk perjalanan yang tak akan pernah berakhir. Selamat datang di legenda hitam Cukang Haur. Perjalanan ini baru saja dimulai.